Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Abida dengan NPM 24120114999. Di sini saya akan meresum film The Accountant 2 serta keterkaitannya dengan hukum internasional. Pertama, saya akan menjelaskan alur cerita film The Accountant 2. Awalnya, Ray King, mantan pejabat Vincent atau Departemen Keuangan Amerika Serikat, meminta bantuan pembunuh bayaran bernama Anis untuk mencari keluarga asal El Salvador. Namun, ia diawasi oleh kelompok Cobb atas perintah Burke dan akhirnya ia dibunuh. Sebelum tewas, Ray meninggalkan pesan di lengannya segera temui si akuntan, yang kemudian ditemukan oleh Medina. Tokoh utama cerita ini adalah Christian Wolff, seorang akuntan forensik jenius dengan autisme. Ia bekerja untuk organisasi kriminal, tetapi diam-diam memberi informasi kepada Vincent lewat Ray dan Medina. Dalam aktivitasnya, ia dibantu Justin, rekan sesama autis yang ahli teknologi dari Pusat Ilmu Saraf Harvard. Meski cerdas, Christian ini sulit bersosialisasi terlihat ketika ia gagal menyesuaikan diri dalam acara biro jodoh. Medina kemudian meminta bantuan Christian untuk menyelidiki kematian Ray. Dari petunjuk yang dianalisis, Christian ini menemukan jejak Gino dan Edith, lalu menelusuri studio Spitza. Dari pemiliknya, Karjo, mereka mengetahui adanya praktik pencucian uang yang terkait dengan Thomas, penyalur pekerja seks imigran. Christian lalu mengaku pada Medina bahwa ia membantunya masuk Vincent melalui Justin dan meminta bantuan adiknya yang bernama Braxton. Meski hubungan kakak adik ini merasa canggung, keduanya berhasil menjebak Thomas di hotel dengan dukungan Justin yang meretas sistem demi keamanan Medina. Thomas mengaku bekerja untuk Cobb. Tim Justin melacak CCTV dan ponsel hingga menemukan identitas Anis sebagai pembunuh bayaran internasional dari data Interpol. Namun, ketika Medina mencoba membawa Thomas melalui jalur resmi, Cobb menembaknya mati dari kejauhan. Selanjutnya, Justin menemukan laporan kecelakaan 5 tahun lalu tentang seorang wanita tanpa identitas yang menderita amnesia parah dan mengalami sindrom Savant, membuat kemampuannya meningkat drastis sebelum akhirnya kabur. Dari rekaman CCTV, Medina menyadari wanita itu adalah Edith yang kini menjadi Anis. Konflik memuncak ketika Christian tahu Anis disewa untuk membunuh Medina. Dalam serangan itu, Anis menusuk Medina. Namun, foto keluarganya membangkitkan kembali ingatannya tentang suaminya yang dibunuh Burke dan anaknya Alberto yang diculik. Christian datang menolong Medina, sementara Anis kabur membawa foto itu. Burke kemudian memerintahkan Cobb membunuh anak-anak imigran di penjara Juarez, termasuk Alberto. Merasa terikat dengannya, Christian bersama Braxton dan bantuan Justin menyerbu penjara tersebut. Setelah baku tembak sengit, mereka berhasil menyelamatkan semua anak, termasuk Alberto. Akhir cerita, Justin memberitahu lokasi Burke kepada Anis yang akhirnya berhasil membalas dendam. Setelah pulih, Medina berterima kasih pada Christian, Braxton, dan Justin. Alberto pun tinggal aman di Pusat Ilmu Saraf, sementara hubungan Christian dan Braxton semakin dekat. Lalu, apa sih keterkaitan film The Accountant 2 dengan hukum internasional? Yang pertama, kejahatan lintas negara atau disebut dengan transnational crime. Burke dan Cobb menjalankan perdagangan manusia, pencucian uang, serta penculikan lintas negara. Ini masuk ke ranah hukum internasional karena melibatkan lebih dari satu negara dan diatur oleh Konvensi PBB Palermo serta aturan internasional tentang money laundering. Yang kedua, pelanggaran kedaulatan negara. Christian dan Braxton masuk ke penjara di Meksiko untuk menyelamatkan Alberto tanpa izin pemerintah. Dalam hukum internasional, itu dianggap pelanggaran kedaulatan dan melanggar prinsip non-intervensi. Yang ketiga, yurisdiksi dan kerjasama internasional. Kejahatan terjadi di banyak negara,
yaitu korban dari El Salvador, transit di Meksiko, eksploitasi di Amerika Serikat, yang harusnya melibatkan Interpol, ekstradisi, dan kerjasama hukum antar negara untuk menangani pelakunya. Yang keempat, hak asasi manusia. Korban perdagangan manusia kehilangan hak atas kebebasan, keamanan, dan perlindungan dari perbudakan. Ini termasuk pelanggaran HAM berat yang diatur dalam hukum internasional. Dan yang terakhir adalah kejahatan cyber atau cybercrime. Justin meretas sistem lalu lintas, ponsel, hingga drone militer. Ini termasuk cybercrime, lintas batas yang dalam hukum internasional bisa dianggap spionase atau ancaman keamanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.